Kasus korupsi impor gula yang menyeret nama Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai 2016, masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ada satu fakta baru yang bikin geger dan bikin banyak orang garuk kepala. Hakim yang menyidangkan kasus ini, Ali Muhtarom, malah ikut tersandung masalah hukum dan dicopot dari jabatannya. Hakim Ali Muhtarom ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Tapi bukan karena kasus Tom Lembong. Ia jadi tersangka karena diduga terlibat dalam kasus vonis lepas terhadap sebuah korporasi dalam perkara ekspor crude palm oil CPO. Jadi lucunya, hakim yang harusnya menegakkan keadilan untuk Tom malah terbukti bermasalah secara hukum juga. Pertanyaannya, kalau yang duduk di kursi hakim saja sudah tidak bisa dipercaya, bagaimana nasib orang yang sedang diadili? Fakta ini langsung bikin kredibilitas pengadilan dipertanyakan. Bisa dibilang, ini bukan lagi soal benar atau salahnya Tom Lembong, tapi apakah persidangan itu sendiri masih layak dipercaya? Kalau yang memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang ternyata punya kepentingan, maka proses hukumnya otomatis jadi cacat. Dan cacatnya bukan kecil-kecilan, tapi fundamental. Karena keadilan tidak bisa lahir dari sistem yang kotor. Perlu diingat, kasus yang menjerat Tom Lembong nilainya bukan main-main. Negara disebut-sebut mengalami kerugian lebih dari 0,5 triliun rupiah. Tepatnya 515,4 miliar rupiah. Tapi sampai sekarang belum ada bukti kuat bahwa Tom menikmati hasil korupsi itu. Tidak ada uang yang masuk ke rekeningnya, tidak ada aset mencurigakan, dan pembelaannya pun cukup solid. Namun, semua fakta itu seakan tidak penting kalau sistem peradilannya sudah dikerjai. Itulah kenapa banyak pihak curiga bahwa proses hukum terhadap Tom bisa saja sudah diatur dari awal. Apalagi dengan terungkapnya status tersangka sang hakim, kecurigaan itu jadi makin masuk akal. Bisa jadi putusan terhadap Tom nanti bukan berdasarkan bukti, tapi karena sudah ada skenario. Kalau benar seperti itu, maka ini bukan lagi soal hukum, tapi soal pertunjukan. Sidang jadi panggung sandiwara, dan rakyat hanya bisa menonton sambil gigit jari. Kondisi ini mengingatkan kita semua bahwa yang salah bukan cuma orang yang korupsi, tapi juga sistem yang membiarkan keadilan dibajak oleh kepentingan. Hakim yang bermasalah seharusnya jadi peringatan keras, bukan hanya untuk pengadilan, tapi juga untuk seluruh bangsa. Kalau penegak hukum bisa main kotor, lalu siapa lagi yang bisa kita percaya? Masalahnya sekarang bukan cuma soal Tom Lembong bersalah atau tidak, tapi lebih dalam dari itu. Apakah keadilan masih mungkin dicapai di negeri ini ketika orang yang jadi wasit malah ikut main curang? Di tengah kisruhnya kasus Tom Lembong, muncul suara lantang dari seorang pengamat politik, Gais Khalifa. Ia nggak segan bilang secara terbuka, besar kemungkinan Tom bakal tetap divonis bersalah meskipun dia nggak terbukti menerima uang sepeser pun dari skandal impor gula itu. Bahkan, walau pembelaannya kuat dan punya data faktual, putusan akhirnya bisa saja tetap berat sebelah. Kenapa bisa begitu? Menurut Gais, bukan karena Tom melakukan korupsi atau memperkaya diri sendiri, tapi karena sistem hukum yang mengadili dia sudah rusak sejak awal. Hakimnya yang seharusnya berdiri di atas kebenaran, ternyata ikut main kotor. Gais menyebut langsung, vonis Tom bisa jadi bukan karena dia bersalah, tapi karena hakimnya maling dan sudah dikondisikan. Kalimat ini keras, tapi perlu kita cerna baik-baik. Di balik pernyataan itu, ada kritik tajam terhadap bagaimana sistem hukum di negara ini bisa dipermainkan. Kalau benar ada pengkondisian, maka hasil persidangan bukanlah cerminan keadilan, tapi sekadar hasil dari transaksi di balik layar. Artinya, bukan hanya pelaku korupsi yang berbahaya, tapi juga para aparat hukum yang sudah masuk angin. Coba bayangkan, seandainya seseorang seperti Tom bisa tetap dipenjara meski tidak terbukti korupsi, apa yang akan terjadi pada orang-orang biasa yang tak punya akses, koneksi, atau panggung untuk bicara? Kalau sistem hukum bisa digunakan sebagai alat politik atau alat balas dendam, maka siapapun bisa jadi korban. Ini bukan lagi soal hukum, tapi soal kekuasaan dan siapa yang sanggup mengendalikannya. Lebih parah lagi, ini semua terjadi di ruang yang seharusnya jadi tempat paling suci bagi pencarian kebenaran, ruang sidang. Tapi ketika hakimnya ikut bermain, maka ruang itu bukan lagi tempat keadilan, melainkan panggung sandiwara yang penuh kepalsuan. Dan vonis yang dijatuhkan bukan lagi keputusan hukum, melainkan produk dari sistem yang sudah dibeli.
Banyak orang mungkin mengira bahwa keadilan itu otomatis hadir saat seseorang dibawa ke pengadilan. Tapi faktanya proses hukum bisa sangat politis. Ia bisa diarahkan, dimanipulasi, bahkan dimanfaatkan. Dan ketika seorang hakim sudah bisa dikendalikan, maka seluruh proses sidang jadi cuma formalitas. Itulah kenapa kasus Tom Lembong ini penting untuk diperhatikan. Bukan karena dia mantan menteri, tapi karena kasusnya memperlihatkan betapa rapuhnya sistem hukum kita. Hari ini mungkin Tom yang jadi korban, tapi kalau sistemnya nggak dibenahi, besok bisa siapapun. Pada titik ini kita harus bertanya lebih dalam. Siapa sebenarnya yang sedang kita adili? Tom Lembong atau sistem hukum yang sudah terlalu lama dibiarkan bobrok? Di tengah pusaran kasus yang makin kacau dan sorotan publik yang makin tajam, Tom Lembong justru tampil dengan sikap yang tenang, bahkan bisa dibilang cukup kalem. Saat dimintai tanggapan soal hakim yang menyidangkannya kini ditetapkan sebagai tersangka, Tom tidak mengeluarkan pernyataan keras. Ia hanya bilang, ya itu patut disesalkan. Dari awal saya sempat bilang, kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Tetap percaya sama Yang Maha Adil, Maha Mengetahui, senantiasa bersikap positif, kondusif. Banyak orang menganggap sikap Tom ini terlalu halus, terlalu santai untuk seseorang yang sedang di ujung tanduk. Tapi di sisi lain, mungkin justru itu satu-satunya cara bertahan dalam sistem yang sudah penuh jebakan. Ketika suara keras bisa ditafsirkan sebagai pembangkangan, kadang diam dan bersikap pasrah jadi bentuk perlawanan yang paling aman. Dalam konteks ini, diam bukan berarti lemah, tapi sadar diri bahwa melawan sistem rusak dengan frontal hanya akan mempercepat kehancuran diri sendiri. Namun tetap saja, pernyataan Tom mengandung kegetiran. Ia bicara soal menyerahkan semua pada Yang Maha Adil, karena mungkin ia sendiri tahu. Keadilan dari manusia tak bisa lagi diharapkan. Ketika yang mengadili adalah orang yang kini berstatus tersangka, harapan atas proses hukum yang jujur otomatis runtuh. Maka tak heran kalau Tom memilih menggantungkan harapan pada Tuhan, bukan pada majelis hakim. Tapi pertanyaannya lebih besar dari itu. Apakah kita sebagai masyarakat akan terus diam? Apakah kita akan membiarkan sistem hukum diatur oleh orang-orang yang justru sedang diproses hukum juga? Kasus Tom seharusnya jadi titik balik, bukan sekadar kasus biasa. Ini bukan cuma soal satu nama, tapi soal integritas sistem secara keseluruhan. Jika seorang terdakwa tidak bisa yakin bahwa ia diadili oleh hakim yang bersih, maka seluruh proses pengadilan itu batal secara moral. Dan jika masyarakat tidak lagi percaya pada pengadilan, maka kemana lagi rakyat bisa mencari keadilan? Disinilah bahayanya. Bukan hanya merusak nasib satu orang, tapi merusak fondasi kepercayaan publik. Respons Tom yang tenang memang patut dihargai, tapi bukan berarti kita semua juga harus diam. Justru, ini waktunya untuk buka suara, untuk mendesak reformasi menyeluruh di tubuh peradilan. Hakim yang main belakang, jaksa yang bisa dibeli, dan vonis yang bisa dinegosiasi, semua ini harus dibersihkan. Karena kalau tidak, keadilan akan jadi barang langka, hanya tersedia bagi mereka yang punya kuasa atau uang. Kasus Tom Lembong jadi cermin yang memantulkan wajah asli peradilan kita hari ini. Wajah yang lelah, kotor, dan kehilangan arah. Tapi justru dari cermin itulah kita bisa memulai. Membersihkan noda, menata ulang arah, dan memastikan bahwa keadilan tidak lagi bisa dibeli.